Jadi ya, apa pendapat ahli? Yang terbaik adalah kombinasi keduanya. Kombinasi dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online learning. Tentunya kita melihat apa pendapat ahli itu tentang gabungan ini. Saya memberi gambaran dulu tentang di perguruan tinggi saya, bahwa banyak perguruan tinggi melakukan mungkin flip class, belajar sendiri di rumah mandiri and lewat online dengan textbook dan sebagainya, kemudian di kelas tanya jawab. Itu adalah model flip class. Itu bukan blended learning tetapi flip class ya. Kemudian kalau flip class, blended learning yang diadakan di kampus saya adalah 100% online learning, 100% tatap muka. Artinya mahasiswa boleh ikut belajar dalam online learning, 100% materinya ada suara, ada animasi, ada teks dan sebagainya, dan 100% bisa mengikuti mata kuliah tatap muka sebelum pandemi. Sebelum pandemi, itulah yang dilakukan. Semua mata kuliah ada online learningnya 100%, dan 100% ada pembelajaran tatap mukanya. Itulah kombinasi 100% yang saya tidak mengenal dalam penelitian-penelitian yang ada. Penelitian yang ada tidak pernah saya mengenal seperti ini. Nanti kita akan bahas, kita akan lihat ya, bagaimana pendapat ahli tentang blended ini ya, bagaimana campuran kegiatan pembelajarannya, bagaimana campuran materinya. Kalau tadi saya mengatakan materinya 100% ada di online, 100% ada di tatap muka. Tentunya kita yang memilih. Kita lihat sekarang, dia adalah tentunya ini pendapat ya, strategi yang terbaik dalam pembelajaran. Strategi adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah yang terbaik, mengatasi kelemahan yang ada. Tentunya kita pandai memilih mana yang menjadi kelemahan tatap muka, kita jadikan online, mana yang menjadi kelemahan online learningnya, kita jadikan tatap muka dalam mata kuliah tertentu, sehingga dia menjadi strategi yang terbaik blended learning ini. Kemudian, ya sudah saya bahas tadi, mengambil yang terbaik dari online learning dan terbaik dari tatap muka. Ini pendapat ahli, bahwa blended learning lebih baik karena kelemahannya dibuang, keunggulannya diambil. Dan berikutnya, ya ini pendapat saja. Berikutnya, lebih efektif mengombinasi teknik pembelajaran dan pedagogik yang ada dari kedua sisi. Online learning, teknologi digunakan, dan juga konvensionalnya digunakan, merupakan gabungan. Dan sama halnya dengan di atas, ya menggabungkan keunggulan dari keduanya, pembelajaran online learning dan tatap muka. Ini adalah kondisi blended learning. Jadi gabungannya yang terbaik diambil, dan ini adalah pendapat ahli. Jadi dalam arti kita tidak banyak membantah karena kita mengakui penelitian yang ada, dan ini diambil dari jurnal-jurnal ilmiah, bukan dari kebanyakan di jurnal ilmiah, bukan dari textbook. Kalau tadi kita sudah membahas bahwa online learning mendukung gaya belajar ketimbang tatap muka, tentunya blended learning mendukung keduanya, gaya belajar bagi mahasiswa ya. Gaya pengajaran dosen yang berbeda dengan kita tahu gaya belajar tadi saya bahas, gaya mengajar dari dosen yang berbeda dengan gaya belajar dari mahasiswa akan menyulitkan mahasiswa. Tadi saya memberikan contoh. Kalau dosen mempunyai gaya mengajar auditori, karena memang dia gaya belajarnya auditori, maka dia hanya ceramah saja, dia hanya ngomong-ngomong saja. Ini hanya mendukung mahasiswa auditori saja, visual, kinestetik dia didukung. Dan ini sangat berbahaya, dan blended learning merupakan solusi terbaik karena mendukung semua gaya belajar yang ada. Karena online mendukung semua gaya belajar yang ada, jadi blended learning jelas mendukung. Jadi dia jelas lebih unggul ya dalam mendukung gaya belajar mahasiswa. Artinya, kalau tipe saya adalah tipe kinesistik. Saya tidak bisa belajar di kelas yang selalu ribut. Saya tidak bisa mendengar dengan baik omongan dosen. Saya juga tidak bisa melihat teks itu kemudian saya ingat. Saya cenderung merekamnya.
Saya cenderung merekam kalau pembelajaran tatap muka, kemudian saya pelajari pada suasana yang berbeda, atau saya mencatat selengkap-lengkapnya, saya pelajari pada suasana yang berbeda. Itulah saya kinestetik, dan saya praktekkan pada komputer kalau itu adalah pemrograman. Nah, inilah yang akan didukung dengan blended learning, akan mendukungnya. Tatap muka memang kita bisa atasi, tetapi agak susah ya, karena kita tidak bisa merekam dengan baik, mencatat dengan baik, dan sebagainya. Dan kita hanya di kelas saja mendengar yang hanya serat rendah untuk orang kinestetik sebagaimana saya ini. Kemudian ini sudah dibahas, mengakomodasi sesuai gaya belajar ini, ubiquitous dia, dan kecepatan belajar mahasiswa dia, dan keakraban dengan dosen efektifnya terjadi, dan psikomotoriknya terjadi karena ada tatap muka itu, ada praktek lab dan sebagainya, psikomotorik terjadi. Ini hasil survei bahwa kebanyakan mengatakan bahwa blended learning memang lebih bagus, tetapi kita hanya berpegang saja. Ini hasil penelitian ilmiah bahwa ternyata blended learning memang lebih baik ya daripada online learning maupun dengan tatap muka. Lebih baik hasilnya, lebih baik, lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Saya sendiri melakukan penelitian. Ini adalah hasil penelitian pribadi saya dan masuk jurnal, bahwa saya melakukan pada pembelajaran algoritma dan pemrograman. Saya memisahkan semua item-item di luar dari blended learning, keluar dari tatap muka, online learning. Saya keluarkan item-item pengaruh lain. Kita tahu bahwa berapa persen sih pengaruh dari blended learning itu sendiri dengan mengeluarkan semua pengaruh-pengaruh lainnya terhadap hasil belajar dibandingkan online dan tatap muka. Ternyata blended learning lebih unggul 10%. Setahu saya 25%, sehingga saya 25%, online dan tatap muka sekitar online learning dan tatap muka sekitar 25% memberikan pengaruh hasil belajar terhadap mahasiswa mata kuliah algoritma dan pemrograman, tetapi blended learning ternyata 35, hampir 36% ya. Jadi dia lebih unggul 10%. Itu juga membuktikan bahwa memang pada mata kuliah tertentu blended learning tetap lebih unggul, terutama pada algoritma dan pemrograman 10% lebih bagus ya. Dan saat ini kita tahu bahwa online learning diizinkan, tentunya blended learning juga diizinkan oleh pemerintah sejak tahun 2014 sudah diizinkan, dan sekarang tentunya menjadi dominan. Dalam arti tidak seperti PJJ harus ada izin, kita dengan teknik yang sebagian online, sebagian blended, atau mata kuliah tertentu online itu diizinkan dengan peraturan baru saat ini. Saya lanjut. Tadi sudah saya bahas bahwa kita mau lihat dari pendapat ahli dulu. Campurannya bagaimana? Tentunya campuran itu bisa terjadi dari campuran kegiatan pembelajarannya, modul pembelajarannya, atau materi pembelajarannya. Kita mau bagi berdasarkan apa? Kalau materinya kita harus pilah-pilah. Mana materi untuk online, mana materi untuk tatap muka. Kalau kegiatan pembelajaran kita bisa satu hari ketemu online, saat minggu berikutnya tatap muka dan sebagainya, macam-macam variasinya. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat ahli? Porsi terbaik bagaimana? Kalau tadi saya mengatakan 100% online di Unita Bibigora, 100% online, 100% tatap muka. Artinya mahasiswa tidak perlu mencatat lagi karena semua ada secara online. Dia bisa belajar di rumah kapan saja, di mana saja, dan berdasarkan kecepatannya. Ada suara, ada teks, dan ada animasi. Nah, inilah yang kita sekarang tinjau. Bagaimana campuran yang sempurna? Kita punya konsorsium. Dunia mempunyai konsorsiumnya tentang blended learning. Konsorsium berdasarkan dunia blended learning adalah 30-70% konsorsium dunia tentang blended learning. Jadi salah lah jika 100% online, 100%
tatap muka itu bukan blended learning menurut mereka, tetapi 30-70%. Ini adalah menurut Nurdin Ibrahim 30-79%. Nah, menurut Agusto dan kawan-kawan tidak perlu berapa persen, kita harus coba-coba dulu. Kita coba dan melihat kesalahannya, apakah ini lebih baik tidak baik terhadap mata kuliah tertentu. Ya, harus coba-coba. Kita tidak menentukan berapa persen, kita coba apakah ini lebih baik. Inilah pendapat dari Agusto. Jadi tidak ada ketetapan berapa persennya online-nya, berapa persen tatap muka. Harus coba mana yang terbaik. Tentunya kita perlu banyak penelitian tentang hal ini untuk memastikan bahwa ini yang terbaik. Dan saya sendiri sudah melakukan banyak penelitian tentang blended learning ini, berapa persen, sehingga saya punya gambaran tertentu tentang mana yang lebih baik pada mata kuliah tertentu. Nah, kalau menurut Kanuka ini, dia lebih tidak ada standarnya. Ya, bebas-bebas saja. Dan ini adalah pendapat ahli yang lain, bahwa sekarang kita bisa menentukan campuran online tatap muka ini bagus ya, tetapi ada pendapat lain, dengan perubahan waktu maka berubahlah campuran online dan tatap muka pada mulai tertentu. Itu kita sadari. Sekarang kita adalah generasi Y, sekarang adalah generasi Z ya. Yang muda-muda ini adalah generasi Z, generasi milenial. Kita tahu bahwa generasi milenial itu cara belajarnya berbeda. Kalau kita mungkin dulu berdasarkan textbook, berdasarkan catatan dan sebagainya, lebih suka membaca berbentuk teks. Tapi kita lihat orang-orang milenial generasi Z ini, mereka melihat secara video, secara online dan sebagainya. Ini perubahan zaman. Jadi saya juga setuju dengan pendapat ahli ini, bahwa campuran yang ada saat ini yang tepat menurut kita untuk suatu mata kuliah untuk menghasilkan pembelajaran blended learning dan hasil yang lebih baik dari online maupun tatap muka, suatu saat juga akan berubah. Jadi ya, dengan pendapat ahli ini kita tahu berapa campuran sesungguhnya. Ya, kita bisa ikuti salah satu diantaranya 30-79%, atau konsorsium dunia 30-70%, atau kita coba-coba, atau dan lain-lainnya. Tidak ada standar, bebas-bebas kita lah untuk melihat, dan kita tentunya sebagai orang akademisi, kebebasan kita harus teruji bahwa ini lebih baik ya. Saya akan lanjut. Maaf, rupanya ada gangguan lagi. Sekarang masuk slide 14. Saya akan tunggu sesaat. Ya, tadi awalnya sudah saya menjelaskan bahwa pembelajaran online itu, atau dikenal dengan online e-learning, ada yang mengatakan online learning, ada yang bersifat sinkronus, asinkron, dan tentunya kita mau tahu apa perbedaannya. Kalau yang sinkron ini adalah seperti yang kita adakan dengan Zoom, dengan Google Meet, dan dengan bisa AI ini kita lakukan langsung seperti ini yang saya sedang presentasi. Ini adalah bentuk sinkronnya. Sedangkan bentuk asinkron online learning adalah ditaruh di server. Di sana ada materinya, kapan saja bisa di-download, kapan saja bisa dipelajari lewat web untuk dipelajari. Dan sebagaimana sinkronus, sinkronus ini juga sama, dia bisa dibuat seperti sinkronus ini. Artinya ada suara, ada gambar, ada teks, presentasi. Ya, sinkronus ini juga demikian ya. Demikian yang saya tunjukkan perbedaannya, sehingga kalau kita berbicara mandiri adalah bahwa
pembelajaran asynchronous adalah lebih unggul, itulah yang mendukung pembelajaran mandiri. Kalau pembelajaran sinkronisnya ini adalah pembelajaran yang bukan mandiri, karena ini bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan sebagainya. Karena menyangkut waktu, ini ada penjelasan saya sudah menyangkut ini. Kalau sinkronis lain, kalau ini tidak, kapan saja ubiquitous learning. Dan saya akan lanjut untuk segera menyelesaikan pendapat bahwa blended learning lebih unggul. Kita lihat pada slide ini, mungkin merupakan slide terakhir. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan blended learning terjadi ubiquitous learning itu, di mana saja belajar, kapan saja, dan sebagainya, dan bisa belajar berdasarkan kecepatan mahasiswa, mendukung gaya belajar mahasiswa, dan mendukung kawasan menurut teori Bloom tujuan pendidikan, bahwa ada kawasan efektifnya terdukung tingkah laku itu, pembentukan tingkah laku sikap, dan ada kawasan kognitifnya untuk intelektual menurut Gartner itu terjadi, dan juga kawasan psikomotorik yang bersifat lebih praktek, gerak secara fisik, secara apa yang perlu praktek, lebih bersifat lebih praktek, didukung oleh blended learning. Karena online learning adalah bagian dari blended learning adalah bagian dari online learning, dan ini terjadi pada blended learning. Itulah blended learning menjadi bagian yang lebih unggul dibanding tatap muka maupun online learning. Dan sesuai dengan pendapat Tar dan Cho ini, bahwa memang dia merupakan paduan yang sempurna di blended learning. Demikian presentasi saya. Kurang lebih dalam paparan ini saya mohon maaf, dan saya tidak tahu apakah pertanyaan bisa langsung dilakukan saat ini atau lewat WhatsApp. Saya tunggu, saya kembalikan pada moderator ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak untuk materinya, sangat menarik. Untuk rekan-rekan baik yang di platform bisa tampil dan juga di live YouTube, jika ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh moderator. Bapak, sembari menunggu peserta yang ingin bertanya, saya dapat memiliki beberapa pertanyaan, Bapak. Silakan, Pak. Tadi sudah disampaikan mengenai banyak keunggulan dari blended learning. Ya. Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai dosen, bagaimana, apakah terdapat kelemahan dari blended learning, Bapak? Misalkan jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan juga secara online, apakah tidak akan menimbulkan pekerjaan berlebihan untuk dosen atau pengajar? Ya, terima kasih Pak. Bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih. Ya Pak, pada hakikatnya semua dosen harus menyusun RPS, rencana pembelajaran semester. Di sana ada capaian pembelajaran, materinya, tujuan apa, bagaimana metode penilaian dan sebagainya, Pak. Dan pada hakikatnya dengan adanya RPS itu cuma ditransfer saja secara asinkronus, secara online, ditransfer saja materi itu. Entah itu bentuk PowerPoint yang paling kuno, paling lama modelnya, ataupun dengan model-model baru yang menggunakan pemrograman flash, Captivate dan sebagainya, banyak untuk mendukung hal itu dengan ada animasi, dengan visual. Saya pikir tidak memakan waktu, karena yang paling berat adalah bagaimana menyusun RPS itu, materi itu, dan harus memiliki syarat adalah desain instruksional yang karakteristik pembelajaran dan sebagainya. Apa itu adalah yang paling berat untuk seorang dosen. Jadi ini cuma transfer saja. Dan pertanyaan Bapak, apakah memenuhi kesulitannya? Saya katakan ada kesulitannya untuk online, online dan tatap muka kalau dipisahkan berdasarkan kegiatan pembelajaran, satu kali online, satu kali tatap muka. Karenanya di sana adalah kita harus pandai-pandai dari seorang dosennya, mana mata kuliah yang harus dilakukan secara tatap muka, mana materi dari mata kuliah tertentu harus diarahkan secara online,
dan mana yang secara tatap muka. Saya katakan secara garis besar, yang menimbulkan psikomotorik seperti praktek dan sebagainya, sebaiknya adalah tatap muka. Sebaiknya tatap muka, karena hasil penelitian saya menunjukkan hasilnya lebih baik daripada yang online, walaupun didukung dengan animasi yang sangat bagus. Karena kelemahan dari pembelajaran mandiri ini atau online learning ini, asynchronous online learning ini, mahasiswa belum tentu belajar, karena ini menyangkut mental ya. Kalau tatap muka, mahasiswa pasti datang belajar menyangkut itu adalah absensinya, tatap mukanya, berapa lama belajarnya. Itu salah satu sisi keunggulan dari faktor lain, di samping bahwa psikomotorik itu harus tatap muka. Demikian Pak yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak. Oh ya. Ya. Ada peserta yang ingin bertanya tapi masih mengetik sembari menunggu. Satu pertanyaan lagi Bapak, mengenai asesmen atau penilaian untuk blended learning ini, apakah memiliki kesamaan dengan online atau tatap muka, ataukah memiliki cara asesmen yang tersendiri Pak, berbeda seperti itu? Terima kasih. Asesmennya mungkin Bapak maksudnya menilainya Pak ya, kita mengenai ada norm assessment sama kriterian Pak, itu penilaiannya. Menurut saya kita selalu standar kita adalah kriterian Pak, tapi kalau desainnya saya katakan sama Pak, desainnya sama, cuma kita harus pisahkan desainnya, desain interaksionalnya harus sama, dan biasanya saya gunakan dictionary dan N-carry, ada yang macam-macam itu desain interaksional, tergantung kita desain interaksionalnya Pak. Kemudian kita harus uji dengan formative test dan kemudian summative test terakhir ya. Jadi formative test ini yang tidak banyak dilakukan oleh para dosen ya. Para dosen bahwa kita lakukan dulu desain, setelah kita uji coba desain kita itu, desain pembelajaran kita itu one to one dengan para ahli, kemudian one to beberapa orang to many mahasiswa, kita uji coba, kemudian kita uji coba sesungguhnya itu adalah sebagai hasil formatif untuk memperbaiki desain interaksional kita Pak. Desain interaksional, setelah desain interaksional itu sudah selesai diterima formatif, barulah kita uji coba di kelas, dan hasilnya kita coba dengan hasil belajarnya dengan summative test Pak. Kalau itu yang Bapak maksudkan adalah desain interaksionalnya sama Pak. Pada akhirnya melalui pertama formative test dulu, formative evaluation, kemudian summative evaluation. Tapi kita di Indonesia kalau menilai hasil belajarnya kita selalu pakai kriterian assessment Pak, bukan norm assessment ya. Kalau norm assessment saya katakan cenderung ketidakberhasilan dosen atau materi pembelajaran itu gagal ya. Kalau norm itu ternyata nilainya tidak memuaskan tapi semua lulus ya. Demikian, tapi kita selalu pakai kriteriannya. Itu yang bisa saya jawab Pak. Baik, terima kasih Bapak. Untuk satu pertanyaan dari peserta ya, dari Abdul Tahir ya. Oh iya, baik Bapak. Masih berhubungan dengan penilaian. Ya, saya memahami untuk mengukur capaian pembelajaran dari mahasiswa ini tentunya dimaksudkan oleh Pak Abdul Tahir ini adalah kita tidak tahu dia kerja sendiri atau kerja dari hasil orang lain. Itulah kelemahan yang saya lihat juga. Kita bisa mengukur capaian pembelajaran dengan essay test atau objective test. Kita bisa mengukur dan bersifat langsung objektif, langsung memperoleh jawaban. Tetapi kita tidak pernah tahu, tidak bisa memantau kalau asinkronus ya, apakah itu pekerjaan dia atau temannya. Itulah kelemahan yang saya melihat, sehingga saya mengatakan bahwa dengan keadaan pandemi ini, bahwa dengan online learning ini, saya tahu banyak mahasiswa yang kerjasama dengan kemajuan elektronik, satu bekerja langsung oper, langsung dirubah, langsung diupload dan sebagainya. Kalau itu bersifat online, jawaban online. Tetapi kalau dia bersifat objective test atau multiple choice, dia tidak punya waktu. Sama-sama mengukur kinerja hasil belajar. Jadi
Tapi tidak semua mata kuliah bisa multiple choice atau objective test karena bersifat terutama pemrograman tidak bisa. Dia harus membuat program dan sebagainya. Itu pasti C ya, bukan objective test. Jadi saya mengatakan kita bisa mengukur dengan benar dengan memberikan waktu yang mepet dengan terutama dengan multiple choice atau objective test itu, maka dia langsung menjawab, tidak punya kesempatan, apalagi kalau diacak soalnya ya. Sehingga acak soalnya artinya jawaban pertama pilihannya A, tapi berikutnya karena diacak bukan yang soal pertama menjadi soal pertama lagi. Artinya istilahnya ada bagian yang bisa kita membuat acak soalnya atau membuat soalnya lebih banyak dengan kinerja yang sama hasilnya, sehingga soal berikutnya, kesempatan berikutnya dibuka jam yang berbeda, waktu berbeda, sudah soalnya berbeda ya, tetapi mempunyai ukuran yang sama. Demikian Pak Abdul Tahir, saya bisa menjawab seperti itu. Saya pun mengalami kesulitan. Pertanyaan Anda ini adalah benar adanya susah mengukur ya, tetapi saya mengatakan dengan objective test lebih bisa diukur, tetapi tidak menjamin dia bekerja sendiri ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Satu pertanyaan dari platform live YouTube. Pertanyaan dari Mustamin. Untuk guru atau dosen yang masih gaptek teknologi, tools-tools yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman Bapak yang mudah dan cepat dipelajari untuk bisa menerapkan pada pembelajaran daring. Jadi lebih ke tools apa yang mudah dipelajari untuk pembelajaran daring ini Bapak? Untuk Bisa diulang dan Pak, ya, pecah-pecah Pak, bisa diulang Pak, maaf Pak, bisa diulang ada hilang kalimatnya. Apa Pak? Untuk guru-guru dan juga dosen yang mungkin masih gaptek teknologi, ya, apakah terdapat tools-tools yang dapat digunakan untuk mengakomodir pembelajaran online ini Pak, yang dapat mempermudah guru dalam membuat materi ataupun melakukan pembelajaran online? Terima kasih. Menurut saya kita bisa gunakan open source Moodle ya. Moodle ini open source dan menurut saya itu ini terbanyak dipakai di dunia untuk membentuk pembelajaran online learning. Artinya kalau kita punya PowerPoint, kita tinggal masukkan PowerPoint itu aja, dia berdasarkan materinya, berdasarkan sesinya, maka terjadilah pembelajaran online learning yang hanya berdasarkan teks ya. Kemudian kita bisa memberikan suara ya, karena PowerPoint juga bisa dimasukkan suara. Tetapi ini adalah level yang paling rendah ya, dan mudah dipelajari, dan paling besar, paling populer dan open source. Artinya tidak perlu bayar, tidak perlu langganan dan sebagainya. Dan menurut saya kalau kita melengkapi dengan animasi, menurut saya macam-macam program semua bisa. Flash lebih susah daripada Creative Fit ya. Dan ada program-program lain yang banyak, tool-tool yang ada yang banyak, tetapi itu adalah harus bayar ya, harus beli. Creative Fit ya 19, saya tidak tahu yang baru ya, saya pakai 19 Creative Fit 19, itu mudah dipelajari, kita bisa buat animasi dengan mengatur waktu sehingga terjadi animasi, dan kita mengenai gambar-gambar kita memang harus menggunakan Photoshop ya, memotong kepala, badan, melakukan pergerakan dan sebagainya. Itu salah satu menurut saya. Photoshop sudah sangat lama programnya, dan tentunya kita perlu waktu belajar Photoshop itu, dan juga Creative Fit itu. Tapi Moodle itu tinggal pakai seperti menggunakan Excel. Tetapi yang saya katakan, kalau hanya memunculkan teks saja nggak usah belajar, selesai ya, install Moodle, selesai, jalan dia dengan cepat bisa ya. Cepat bisa. Tetapi untuk Photoshop itu ada program aplikatif yang tidak berapa lama, dengan gampang dipelajari, dan juga dengan Creative Fit itu adalah program aplikasi yang tidak lama dipelajari ya. Lain dengan yang pernah dibuat oleh pihak kami, pembuat sendiri, namanya Pelin itu, dia kalah dibandingkan Moodle ya. Kalah Moodle, dan banyak perguruan tinggi membuat sendiri, itu tentunya dibuat oleh programmer ya, dan cenderung kalah dibandingkan dengan yang sudah ada, yang mendunia itu ya. Demikian Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak, sudah sangat luar biasa Pak ya, untuk materi dan juga jawabannya. Ya Pak. Untuk peserta yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi jika ada. Silakan. Kita sudah.
untuk saudara Rizky mungkin masih mengetik. Baiklah, untuk rekan-rekan yang di YouTube sudah hadir, terima kasih untuk kehadirannya. Jika rekan-rekan di YouTube ingin bertanya juga dapat langsung diketikkan di kolom live. Ya, kalau sudah tidak ada Pak, saya akan saya tetap mengikuti Pak sampai materi terakhir. Ada pertanyaan secara WA akan saya jawab, secara chatting akan saya jawab. Kemudian videonya akan saya matikan Pak ya. Ya, demikian ya Pak ya. Pak, jika ada satu pertanyaan terakhir Pak, mungkin dari saudara Rizky Anam Raharjo. Ada istilah e-learning dan juga blended learning. Ya, saya mau jelaskan tentang e-learning ini. E-learning itu adalah electronic learning, pembelajaran elektronik. E-learning sendiri ada dua macam ya, bersifat offline dan online learning. Jadi kita e-learning ada dua macam, offline dan online ya. Yang bersifat elektronik misalnya melalui video, yang bersifat off ya, yang copy video dan sebagainya bersifat off e-learning, offline e-learning. Tapi yang bersifat online e-learning yang tadi saya jelaskan itu bisa diakses lewat web kapan saja, di mana saja, dan sebagainya. Itu jadi ya, e-learning itu ada dua, online dan offline. Offline ini ya dikenal sebagai, banyak kita kenal sebagai pembelajaran jarak jauh, yang lebih banyak dipakai offline learning. Tetapi pembelajaran jarak jauh juga ada online learning, online e-learning. Maaf ya, online learning atau online e-learning banyak juga bersifat dua arah. Yang saya masukkan tadi adalah bersifat dua arah ya. Kalau satu arah itu kebanyakan merupakan pembelajaran jarak jauh, baik offline learning maupun online learning. Itu apa tentang kalau blended learning, tentunya campuran yang saya katakan perbedaannya jelas adalah blended learning adalah pencampuran antara kombinasi pembelajaran tatap muka dan online e-learning. Saya cenderung memakai online learning dengan kata dasar learning itu, tetapi banyak orang memakai kata online e-learning. Saya katakan dua-dua itu adalah benar, dan ini penjelasan saya. Istilah e-learning itu adalah electronic learning, pembelajaran elektronik, bisa offline, bisa online. Sedangkan blended learning adalah pembelajaran campuran, dan tentunya bisa banyak orang mendefinisikan sebagai campuran macam-macam lah. Pembelajaran misalnya satu praktek, satu teori diblendedkan, satu dengan distributed learning, satu dengan case based learning dicampur, itu adalah blended learning. Tetapi saya tadi sudah membatasi bahwa berdasarkan pendapat ahli bahwa blended learning cenderung berarti pembelajaran online e-learning digabung dengan pembelajaran tatap muka, atau definisinya pembelajaran mandiri digabung dengan pembelajaran tatap muka. Mandiri itu hanya ada di online e-learning atau bisa offline e-learning, tetapi saya cenderung mendefinisikan sebagai blended learning adalah penggabungan dari online e-learning digabung dengan pembelajaran tatap muka ya. Demikian Pak Rizky, mudah-mudahan ini memuaskan jawaban saya. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Ya, untuk rekan-rekan nanti yang masih ingin bertanya bisa langsung diketikkan di kolom public chat. Mungkin nanti Bapak Antoni akan menjawab melalui chatnya. Baik Bapak. Ya. Untuk akhir sesi jika ada closing statement atau kalimat penutup dipersilahkan. Kita teknologi maju terus. Tentunya kita selalu menyesuaikan dengan pembelajaran teknologi ini. Yang perlu kita sebagai pengajar atau juga kita sebagai akademisi, kita harus melihat bahwa mahasiswa mempunyai gaya belajar sendiri atau gaya kognitif yang kita harus dukung, bahwa ada pengajaran, ada mendukung visualnya, mendukung juga auditorinya, ada suara, dan juga mendukung kinestetik ya, berarti bersifat ubiquitous itu, atau ada prakteknya, demonstrasi dan atau praktek. Jadi ya ini dengan model itu, dengan mendukung gaya belajar mahasiswa, bukan ikut gaya belajar dosen,
atau pengajar, maka kita sudah memenuhi teori tentang tujuan pendidikan dari belum itu, bahwa ada kawasan efektif, ada kawasan kognitif, dan ada kawasan psikomotorik. Itu yang kita harus perhatikan. Seringkali kita gagal sebagai dosen yang hanya memperhatikan kognitif saja ya, sehingga banyak yang terjadi adalah tidak mempunyai kemampuan praktek mahasiswa hukum ya, pandai teori hukum tentang pidana perdata, tetapi ketika praktek di pengadilan praktek tidak bisa. Jadi itulah dia perlukan adalah laboratorium praktek tentang hukum itu. Sebagaimana di kampus kami ada prakteknya, tentunya ada pengajar yang bersifat advokat. Itu sebagai contoh yang saya katakan bahwa mendukung untuk 3 kawasan yang ada, psikomotorik, efektif, dan kognitif, atau mendukung gaya belajar. Itu yang bisa saya sampaikan, yang perlu diperhatikan oleh semua akademisi sebagai pengajar ya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih untuk penyajian materinya. Ya. Saya ya video bisa dimatikan Pak ya, saya tidak bisa kendalikan videonya Pak, bisa di off kan Pak. Ya saya tetap ikuti sampai berakhir Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Baiklah, untuk rekan-rekan yang telah hadir, beberapa peserta yang telah hadir di platform Bisa Tampil dan juga di live YouTube. Demikian sesi pertama yang disajikan oleh Bapak Antoni Anggrawan PhD. Untuk sesi berikutnya akan disajikan oleh Bapak Oktaviano Pratama MKom. Beliau merupakan co-founder dari Bisa AI yang akan menyajikan materi dengan judul Data Mining Blended Learning. Bella, untuk Bapak Oktav, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Adi. Bella, sebentar untuk presenternya. Oke, Bapak bisa langsung share screen dulu. Nah, baik Bapak, jika sudah siap, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini slide saya terlihat Mas Adi ya? Sudah terlihat, oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Antoni, sangat menarik presentasinya mengenai blended learning. Tadi sudah disampaikan mengenai teori-teorinya dan juga beberapa implementasinya. Pada kesempatan ini saya coba menyampaikan apa yang telah Bisa AI kerjakan dengan blended learning ini. Jadi kasusnya kita akan coba pada course data mining. Mungkin ini agak sedikit teori ya, namun mungkin saya coba menyampaikan lebih ke arah blended learning. Perkenalkan, saya Oktav dari Bisa AI. Saat ini saya fokus pada platform Bisa AI, di mana kita rutin menyelenggarakan webinar, kemudian bootcamp, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum itu di tahun 2014 saya pernah jadi staf pengajar di CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian 2017 atau 2018 saya pernah jadi staf pengajar juga di Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian 2019 pernah bantu juga di Digital Talent Scholarship dari Kominfo atau DTS Kominfo untuk course Internet of Things dan juga Artificial Intelligence. Nah, saya coba sharing mengenai blended learning pada Bisa AI ya. Kita sebenarnya fokus seperti bootcamp, workshop, webinar, dan lain sebagainya. Dimana sebelum adanya pandemi COVID-19 kita lebih banyak melakukan offline bootcamp, workshop. Namun ketika sudah masa PSBB,
segala kegiatan itu terhenti dan kita coba memikirkan solusi yang terbaik. Ternyata ketemulah solusinya, yaitu dengan pada saat itu adalah kita mengadakan sepenuhnya online learning. Nah, namun sekarang kita mulai masuk, ada offline-nya juga, ada tatap mukanya juga. Nah, namun ketika kita beralih menjadi online learning, itu terjadi penambahan jumlah user yang sangat signifikan. Biasanya setiap bootcamp atau workshop, mungkin kalau bootcamp maksimal kita mendapatkan peserta itu sampai dengan 30 ya. Sementara ketika semuanya bergeser menjadi webinar, online bootcamp dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan ada sesi yang sampai 3.000 pendaftar, Bapak Ibu. Jadi di sini salah satu kekuatan dari online learning ini, bisa dimanapun para peserta ini mengikuti online bootcamp atau workshop dan lain sebagainya. Jadi karena waktu itu kalau nggak salah workshopnya Bapak Ono Purbo itu sampai 3.000 user yang mendaftar gitu. Nah, di sana mungkin topiknya sedang hot dan juga ada figur Pak Ono-nya di sana yang membuat online learning ini menjadi lebih banyak pendaftarnya, dan hampir di seluruh Indonesia ada perwakilan minimal 1 orang yang mendaftar. Nah, di sini online learning ini menjadi salah satu kalau boleh dibilang di Bisa ini salah satu penambah jumlah user kita yang sebelumnya mungkin hanya di angka 5.000 user, sekarang sampai Juli 2020 ini saat ini kita sudah mencapai hampir 30.000 user. Jadi penambahannya hanya dalam 2 bulan ini sangat signifikan dengan adanya seperti webinar ya, online bootcamp dan lain sebagainya. Oke, tadi sedikit info ya mengenai Bisa AI. Jadi kita rutin mengadakan webinar, salah satunya kita kolaborasi dengan Aptikom pada acara hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ini mungkin sedikit offering dari Bisa AI, jika ada yang ingin menyelenggarakan seperti webinar, workshop dan lain sebagainya, ini bisa hubungi panitia. Karena nanti kita coba kolaborasi saja, karena tujuannya kan sebenarnya kita deliver knowledge kepada para peserta, bagaimana para peserta dapat yang mendapatkan knowledge walaupun melalui online learning gitu. Nah, jadi silakan jika ada kegiatan, webinar, workshop, bootcamp dan lain sebagainya, boleh kontak panitia Bisa AI atau melalui Instagram dari Bisa AI. Oke, pada bahasan yang pertama saya akan coba menjelaskan best practice yang selama ini Bisa AI lakukan. Mungkin dapat Bapak Ibu sekalian jadi benchmark ya, bukan dicontoh tapi menjadi perbandingan ketika menyelenggarakan blended learning. Oke, nah jadi di sini mungkin lebih ke arah e-learningnya yang saya tekankan. Ini best practice-nya mungkin yang selama ini kita jalankan seperti ini ya, seperti yang ada di slide yang saya tampilkan. Untuk membuat e-learning, webinar, online webinar, workshop dan lain sebagainya, ini mungkin tahapannya yang bisa diikuti. Ini best practice dari Bisa AI, ya, tidak sesuai riset atau pakar, tapi ini best practice-nya dari kita. Oke, yang pertama adalah kita perlu setup infrastruktur ya, infrastruktur. Misalkan Bapak Ibu punya server, tadi sudah disampaikan oleh Pak Antoni, ada server, kemudian ada video conference server dan lain sebagainya. Di sini Bisa AI kita menyediakan juga ya video conference server, di mana nanti itu akan kita gabungkan dengan cloud untuk pembelajaran. Nah, sebagai contoh ini event yang kemarin ya. Jadi kalau di Bisa AI sebenarnya kita tidak konsepnya itu tidak fokus pada AI saja, tapi AI dan subsetnya. Sebagai contoh, ini ada diskusi, sebenarnya ini bukan pembelajaran ya, tapi ini diskusi, tapi kita menggunakan platform e-learning ya. Ini salah satu yang gratis digunakan, itu Big Button ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba ya, tapi kita perlu modal sedikit untuk cloud-nya, untuk servernya, agar kita bisa setup sendiri video learning seperti itu. Nah, ini sebagai contoh dengan platform pembelajaran
bukan pembelajaran, video conference online. Kita bisa mengadakan meeting, pertemuan, ya, kemudian belajar mengajar dengan menggunakan infrastruktur cloud ditambah dengan video conference. Ya. Hasilnya tadi malam kita bisa teman-teman dari Dua Coffee, mungkin ada yang tahu ya Bapak Ibu ya, ini Dua Coffee ini dari Washington DC, kemudian ada Putri Pariwisata 2005 Ibu Rahma Alia dari Jakarta, kemudian Pak Wirajat dari Jakarta, dan lain sebagainya dari peserta seluruh Indonesia bisa tergabung dalam satu platform. Nah, kalau misalkan tidak ada infrastruktur mendukung, atau misalkan karena mahal biayanya dan lain sebagainya, BISA.ai menyediakan secara gratis. Silakan digunakan di alamat bisa.ai/tampil. Itu gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyelenggarakan webinar sendiri ya di sana. Kemudian bisa menyelenggarakan meeting, bisa menyelenggarakan video conference dengan kolega dan lain sebagainya. Terutama untuk webinar yang saya garis bawahi. Nah, namun jika ingin dibantu dipopulerkan, bisa menghubungkan panitia. Jadi kita akan masukkan ke dalam agendanya BISA.ai dan juga kolaborasi dengan eventnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi yang pertama adalah setup infrastruktur. Dengan cloud ditambah dengan video conference, kita bisa membuat pembelajaran melalui online ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Zoom atau Google Meeting. Nah, ini di BISA.ai juga ada seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin melaksanakan pembelajaran online dengan e-learning, kita bisa setup, tadi sudah disampaikan oleh Pak Antoni mengenai Moodle ya. Jadi Moodle ini salah satu yang kita gunakan di BISA.ai untuk pembelajarannya. Ya, bisa diakses di e-learning.bisa.ai.id. Ya, coba saya berikan sebentar. Oh, suaranya pecah ya? Apakah Bapak Ibu yang lain juga? Maaf, apakah suaranya pecah, Bapak Ibu? Oke, sebentar saya coba. Atau saya matikan ya, biar. Oh, sudah oke sekarang. Baik, saya lanjutkan kembali. Sudah jelas ya Pak Antoni ya? Mas Adi sudah jelas? Oke, baik, saya coba lanjutkan kembali ya. Nah, jadi tadi best practice yang pertama adalah kita setup infrastruktur ya, bisa dengan cloud ditambah dengan video conference. Nah, kemudian yang kedua adalah kita setup e-learning ya. E-learning ini dengan Moodle ini sudah sangat powerful. Kita senang sekali dan menggunakan Moodle ya, karena Moodle ini sebenarnya kalau kita mau custom ya, skinnya itu skin kampus, skinnya itu skin BISA.ai, kita bisa ambil engine-nya, tapi kita perlu perhatikan license-nya ya. Nanti silahkan dicek kembali di Moodle, ini sudah sangat baik ya. Atau mungkin e-learning-nya kita extend, misalkan mungkin ke depannya bisa kita buat jurnalnya, ada open journal dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali teknologi yang sekarang sudah mendukung kegiatan online learning ya. Ini salah satunya adalah dengan Moodle. Di dalam Moodle sendiri ya, ini seperti contohnya. Ini Moodle-nya e-learning-nya BISA.ai di alamat e-learning.bisa.ai.id ya. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, ada berbagai course, ada sekitar 30 course. Ini gratis, tapi kita bertahap kita implementasikan. Ini sebagai contoh data science basic, ini gratis, Bapak Ibu dapat manfaatkan ini untuk pembelajaran data science, data mining dan lain sebagainya. Nah, di sini kita susun prinsipnya ini berdasarkan pedagogi dari pembelajaran ya, dan juga tentunya kita mengikuti beberapa kurikulum yang tersedia ya. Kita baca juga ada beberapa kurikulum dari Apticom, dari ACM ya. Itu kita ikuti programnya, kemudian kita buat best practice di industri. Jadi kita blended antara kurikulum yang ada di Indonesia ya, seperti dari Apticom, kemudian kita kita blendkan dengan ACM, dan kita tambah dari best practice industri. Nah, seperti itu. Jadi bisa ini gratis course-nya, silahkan dicoba diaksesnya untuk data science dan data mining. Nah, di sini kenapa menggunakan
Moodle ya, karena Moodle ini sudah banyak sekali plugin yang tersedia. Di antaranya adalah kita bisa menyelenggarakan kuis ya. Kuisnya ini apa namanya, kita bisa membuat kuis sendiri, atau kita bisa membuat semacam misalkan gini, kalau di IT kan biasanya banyak ngoding ya Bapak Ibu ya. Nah ini gimana nih biar Bapak Ibu dosen ataupun yang membuat online learning ini tidak perlu ngecek satu persatu. Nanti akan demokan ya. Kita di dalam Moodle ini sudah ada beberapa library untuk coding checker. Jadi diberikan suatu input, maka Moodle-nya atau plugin-nya akan mengecek sendiri apakah outputnya ini akan sama dengan ground truth, atau misalkan akan sama dengan acuannya. Nah nanti bisa seperti itu. Atau mungkin saya demokan dulu sedikit. Nah ini sebagai contoh ya, ini e-learningnya Bisa AI, bisa dicoba dilihat nanti di e-learning.bisai.id. Ya sebagai contoh misalkan, oh ya saya ambil kursnya terlebih dahulu ya. Misalkan kursnya ini saya coba ambil yang data science, mungkin ada di data science. Nah kemudian di sini ada salah satu kursnya ini yaitu pemrograman basic Python. Bisa kelihatan Bapak Ibu. Nah ini sebagai contoh ya, di sini kuisnya atau misalkan latihannya adalah membuat program. Nah di mana programnya contohnya adalah membuat program faktorial. Jika diberikan suatu input tertentu, maka outputnya harus seperti ini. Nah bagaimana caranya? Caranya adalah apa namanya, para peserta ya, atau mahasiswa atau ya peserta workshop camp dapat mengisikan kodenya di sini ya. Ini sebagai contoh ada yang sudah diisi ya. Ini contohnya adalah buat program FPB ya dari seperti ini. Nah ini kita masuk programnya ya, dalam misalkan dalam bahasa Python di sini. Kemudian saya klik cek. Ketika saya cek, maka hasil di sini dapat kita lihat, oh ternyata dari semua test case, dari semua test bed ini benar semua. Artinya nilainya ini adalah 100 seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya membantu pekerjaan Bapak Ibu ketika apa namanya, terutama Bapak Ibu yang sebagai dosen IT gitu. Jadi kan kalau kita biasanya, saya dulu pengajar juga ya, sekarang fokus di startup. Jadi ketika dulu saya masih sering mengajar sebagai dosen, saya coba apa namanya membuat semuanya itu otomatis ya. Jadi pekerjaan kita ringan, semuanya bisa dibantu oleh komputer, terutama untuk ngecek program. Karena kan di sini yang dilihat adalah input dan output. Prosesnya itulah yang dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kita mungkin kita tidak banyak apa namanya melihat prosesnya. Tapi mungkin kalau kita lihat dari sisi analisa algoritmanya seperti ini, mungkin tidak efisien karena di sini kompleksitasnya adalah n kuadrat, ada 2 kali looping di dalam looping gitu. Nah, tapi kan yang dilihat di sini adalah harus mendapatkan output ya yang sesuai dengan input yang diberikan. Sebagai contoh, misalkan saya masukkan buatlah program FPB di mana inputnya itu harus 10 dan 20 dan outputnya itu harus 10 karena FPB dari 10 dan 20 adalah 10. Kemudian jika diberikan input 10 dan 15 maka outputnya 5 gitu. Nah, di sini saya buat test case-nya, ada 5 test case dan dengan program yang peserta ataupun mahasiswa buat, ini harus sesuai dengan test case hasilnya. Jadi seperti itu ya. Ini sangat memudahkan, terutama pada saat itu saya mengajar machine learning di Politeknik Negeri Jakarta, PNJ. Di mana programnya kan banyak, mungkin ya adik-adik mahasiswa ini ada sekitar 20 sampai dengan 40. Ya udah saya buatkan e-learning versi saya, kemudian saya buat program checkernya di sini. Program checkernya ini selain buat sendiri juga ada library yang bisa digunakan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu karena semuanya sudah mudah sekarang. Bisa ada program checker seperti ini. Nah ini juga membantu Bapak Ibu yang dosen, terutama dosen IT ya seperti itu. Oke baik, saya lanjutkan kembali. Nah, kemudian selain itu juga untuk math checker juga ada matematika ya dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan. Library-nya atau plugin-nya sudah ada semua di Moodle seperti itu.
ini yang kita gunakan di e-learningnya Bisa AI ya. Oke, berikutnya tahap ketiga dalam membuat e-learning best practice dari Bisa AI adalah kita set up konten pembelajaran. Sebagai contoh, ini saya akan menggunakan course data mining ya, atau data science bisa. Nah, di sini seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kita mengambil dari beberapa acuan ya. Salah satu contohnya adalah ACM Curricula ya, karena di sana sudah dijelaskan ada yang jurusan untuk peminatan software engineering, untuk peminatan komputasional, untuk peminatan artificial intelligence, untuk peminatan informatics dan lain sebagainya, sudah ada semua di ACM Curricula. Nah, itu kita ambil, kita coba adopsi ya, kemudian dari situ kita mixkan dengan kebutuhan yang ada di industri. Itu contohnya Bisa AI seperti itu. Nah, tapi saya belum bisa banyak cerita, itu mungkin kulitnya saja karena ada beberapa confidential information ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh kita buatkan dasar-dasar pemrograman Python. Nah, di sini kita ada alasan spesifik kenapa Python ya. Karena Python ini ya berdasarkan beberapa riset ya, Python ini bisa mengkolaborasikan antara misalkan AI dengan IoT, kemudian IoT dengan production, kemudian visualisasi, ini semua ada semua. Jadi kita lebih fokus di dalam Python. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi kalau kita di industri ya, best practice-nya kita juga melihat dari akademisi ya, dan juga kita blendingkan dengan kurikulum yang ada di industri, apa yang dibutuhkan industri saat itu, gitu, saat ini. Beberapa kampus juga pernah kita bantu ya, dari Bisa AI kita pernah bantu ya untuk kurikulum industri ya, terutama politeknik ya, ada beberapa tapi mungkin informasinya konfidensial ya, ada yang pernah kita bantu untuk ini bagaimana nih kurikulum industrinya, karena kan kalau untuk politeknik sasarannya itu adalah ketika lulus mungkin akan bekerja, sebagian besar akan bekerja. Nah, bagaimana ketika mau bekerja itu sudah siap dengan apa yang didapatkan selama kuliah gitu di politeknik gitu. Nah, sementara mungkin kalau universitas ya, atau misalnya jenjang S1 ya, atau jenjang lainnya ya, misalkan S2, itu kan orientasinya mungkin akan menjadi researcher ya, atau misalnya ada yang bekerja ya setelah itu. Nah, itu juga bisa menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum ya. Kemudian berikutnya, nah di Bisa AI pun kita coba membuat video konten pembelajaran. Nah, ini karena kenapa video konten pembelajaran seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni ya. Jadi sekarang generasi yang sekarang ini mungkin lebih nyaman dengan menggunakan YouTube ya, lebih nyaman menggunakan sosial media untuk pembelajaran. Saya saat ini sedang kuliah S3 ya di ITB. Pada saat itu kita pernah dosennya pernah mencoba gitu, mana yang lebih efektif, apakah dengan WhatsApp, apakah dengan Google Meet, apakah dengan Zoom dan lain sebagainya, dicoba satu persatu gitu. Ternyata pada saat itu teman-teman banyak yang nyaman menggunakan WhatsApp gitu. Ada yang dengan menggunakan WhatsApp karena kan praktis gitu, komunikasi kita di WhatsApp, mungkin kuis pun kita bisa di WhatsApp ya, seperti itu. Nah, namun ini saya coba ambil di sini kita ambil untuk yang video konten pembelajaran. Oke. Nah, di sini video konten pembelajarannya sudah tersedia di YouTube ya, Bapak Ibu, seperti ini contohnya di YouTube. Oke, kemudian nah, sebagai contoh Bisa AI rutin mengadakan webinar. Jadi kita pembelajarannya kita coba dengan menggunakan webinar gitu. Semuanya gratis, kita sediakan gratis. Nah, di sini sudah ada sekitar 200 video di mana salah satu contoh videonya ini pembelajarannya adalah kita menghadirkan Bapak Ono Purbo. Nah, di sini ternyata dengan YouTube ini bisa meraih massa yang cukup banyak ya, di mana total subscriber baru ya ini bisa sampai 1,1K, 1.100 user baru yang tergabung gitu, hanya dari satu webinar.
Kemudian watch time-nya, ini kan biasanya watch time-nya itu berapa jam. Ini sampai dengan 44 hari. Ini sangat powerful dengan menggunakan YouTube. Nanti saya coba ini ya, gali evaluasi dari pembelajaran melalui YouTube ini ada di slide akhir nanti. Oke, berikutnya langkah kelima adalah kita setup kuis dan latihan ya. Dimana kuis dan latihan ini menjadi salah satu hal yang penting ya untuk mendapatkan indikator dari kesuksesan dari pembelajaran. Nah, dari situ kita bisa menerapkan berbagai teknik seperti yang umumnya dilakukan di teman-teman di sistem informasi ya, untuk mendapatkan indikator kesuksesan dari pembelajaran. Nah, itu juga bisa kita terapkan di sana ya, misalkan dengan penghitungan dengan SPSS ya dan lain sebagainya. Kemudian sebagai contoh, kalau di Moodle ini sudah ada kuisnya, kita bisa buat sendiri ya dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi saya demokan, kode checkernya ini sudah bisa kita gunakan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang dosen tidak perlu lagi kita cek satu persatu, yang penting sesuai dengan inputnya sekian, outputnya sekian. Prosesnya biarkan teman-teman mahasiswa yang menentukan prosesnya. Namun mungkin kompleksitas dari program yang dibuat yang mungkin tidak sangat kompleks mungkin ya. Kalau yang baru belajar mungkin bakal sangat kompleks ya. Sementara yang sudah berpengalaman mungkin akan tidak kompleks. Nah, itulah yang mungkin bisa jadi yang kita manfaatkan dari adanya teknologi online learning ini. Oke, kemudian contoh lainnya bisa juga kita mengadakan event ya, guest lecture, webinar dan lain sebagainya. Ini bisa diakses di bisa.ai/tampil ya. Setiap hari ada webinar, insya Allah kita ingin teman-teman kita mengenalkan AI ya ke semua orang gitu. Jadi kita coba siapkan platformnya, kita siapkan, kita undang teman-teman dosen ya, sebagian besar dosen di sini. Ada juga praktisi ya, kita undang agar teman-teman yang di daerah 3T ya itu bisa menikmati juga. Ada beberapa curhat dari teman-teman. Alhamdulillah, karena ada webinar ini, teman-teman dari daerah itu bisa mengakses gitu, dan juga bisa mengikuti kuliah dari Bapak Ibu yang sudah expert di bidangnya seperti itu ya. Seperti Pak Antoni ini. Jadi Pak Antoni sangat expert ya, tadi sudah disampaikan ada tiga gelar doktor ya, salah satunya di doktor pendidikan, luar biasa Pak Antoni ya. Ini teman-teman banyak yang ini saya dapat informasi di YouTube saja sudah lebih dari 50 yang join. Kemudian bisa tampil juga sudah banyak. Nah, ini teman-teman di daerah yang mungkin ingin belajar namun ada keterbatasan, ini bisa melalui webinar online. Ini salah satu juga pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah mengukur performa atau evaluasinya ya. Nah, ini kalau dengan YouTube ya Bapak Ibu, kita sudah bisa mendapatkan insight ya, hasil analisa dari video kita ya, berapa jam tayang kita, kemudian berapa banyak, karena gini kan, belum tentu banyak yang menonton itu dia retentionnya tinggi. Retention contohnya adalah para peserta ini benar-benar menyimak. Nah, dengan YouTube kita bisa tahu berapa banyak yang menyimak. Nah, kalau di angka 26% ini sudah bagus ya. Hari ini alhamdulillah bagus ya retentionnya ini, bukan retention tapi ketika dia peserta menyimak ini sangat besar hari ini, walaupun tidak terlalu banyak tapi yang menyimaknya besar. Nah, ini bisa kita ketahui melalui YouTube seperti itu. Dan juga real time activity-nya kita bisa ketahui, banyak sekali analisis yang bisa kita dapatkan ketika membuat pembelajaran online dari YouTube seperti itu. Kemudian dari Moodle sendiri pun ya, ini kita bisa mendapatkan evaluasi pembelajaran yang sangat bagus ya. Sebagai contoh misalkan peserta ini saya sensor ya pesertanya. Misalkan nama pesertanya Octav ya. Di kuis yang pertama ya misalkan gagal gitu kan. Kuis kedua gagal tapi nilainya sudah naik. Kuis ketiga sudah hampir berhasil. Kuis keempat berhasil seperti itu. Nah, ini bisa kita ketahui dari Moodle itu sangat kompleks ya, untuk data yang dikeluarkan ini benar-benar transparan, semua datanya bisa kita lihat. Nah, di mana
data ini sangat penting ya. Jadi kita bisa melakukan teknik forecasting di sini. Misalkan apa namanya, sebagai contoh misalkan kuis pertama misalnya gagal tadi nilainya 20, kuis yang kedua sudah naik 60, kuis ketiga 90. Nah, berarti forecasting dengan moving average-nya apa namanya, audiens atau peserta yang pertama tadi akan berhasil di kuis keempat seperti itu. Nah, jadi kita akan memberikan treatment di kuis keempat ini, dia akan berhasil, maka kuis sebelumnya apa action yang kita lakukan, nah, seperti itu. Ini bisa melibatkan teknik data mining atau data science di dalamnya ya untuk pembelajaran. Kalau untuk detailnya mungkin Bapak Ibu boleh lihat ya pemanfaatan data mining untuk apa namanya, online learning. Ini sudah banyak dibahas oleh Bapak Dr. Nurul Hidayat ya, dosen dari Unsud, di webinarnya di SAI sebelumnya, boleh dilihat untuk tekniknya sangat detail. Saya mungkin ini hanya gambaran umumnya seperti ini saja, seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa mengetahui apa namanya, dari test case programming yang dikerjakan oleh mahasiswa ataupun dari peserta. Oh, ini ternyata gagal di test case nomor 9 kebanyakan. Nah, seperti itu. Kita bisa evaluasi apakah test case-nya ini apa namanya, sangat sulit, ataupun test case-nya ini apa namanya, salah membuat soalnya. Nah, itu kan bisa kita evaluasi dari hasil teman-teman mengerjakan. Inilah teknik dari educational data mining ya. Jadi ada educational data mining, ini sudah dibahas oleh Pak Nurul Hidayat, silahkan diakses di youtube.com/bisai. Kemudian dari webinar sendiri, ini biasanya kita akan membuat evaluasi juga ya, misalkan dari form, tapi kita gunakan sampling ya. Samplingnya tidak semua peserta kita libatkan dalam sampling ini gitu. Jadi kita ambil beberapa sampel dari peserta. Ini sebagai contoh, kita melakukan evaluasi pada webinar BISAI sebelumnya, di mana kita menghadirkan pembicara dari luar ya, yaitu waktu itu Bapak Miro ya, Miroslav. Nah, ini ketika kita ambil ya datanya ada banyak ya, kita menggunakan Likert scale ya, skala sampai 5 atau bisa sampai 7 ya. Silakan boleh dicoba, ini sudah ada di tulisan mediumnya BISAI untuk membuat evaluasi, boleh disimak. Nah, ini poin 1 misalkan tidak mengerti, poin 5 sangat mengerti. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah bisa menggunakan teknologi online juga, yaitu salah satunya adalah dengan Google Form ya. Dengan Google Forms ini kita bisa membuat form evaluasi. Ini kita biasanya evaluasi webinar, evaluasi pembelajaran itu kita menggunakan Google Forms ya. Karena dengan Google Form ini kita bisa apa namanya, menyebarkannya dengan cepat ya, dan kita bisa menuliskan demografinya juga di sini. Nah, di sini misalkan dengan 5 Likert scale, kemudian kita bisa langsung dapatkan visualisasi dari hasilnya ya. Sebagai contoh misalkan apa namanya, ini sebagai contoh misalnya memahami teknologi dari yang teman-teman dibawakan oleh Pak Miro tadi. Nah, ternyata banyak yang tidak paham di sini. Nah, ini nggak jadi masalah, misalkan tidak paham berarti oh cara penyampaiannya kita coba ubah, karena kan culture-nya berbeda ya. Mungkin kalau di luar sana cara penyampaiannya seperti ini, kalau di kita mungkin harus pelan-pelan. Nah, kita ubah di pertemuan berikutnya, webinar berikutnya kita masih menghadirkan Pak Miro. Jadi bukan berarti ketika evaluasi, oh ternyata banyak yang nggak ngerti, kita stop sampai di situ, tidak seperti itu. Tapi kita coba gali, oh ternyata Pak Miro, karena mungkin kalau di Australia mungkin ya, ini mungkin pendapat saya, subjektif saya, itu mungkin lebih banyak pembahasannya itu straightforward gitu, langsung ke sasarannya, sehingga pada saat itu Pak Miro sangat singkat menyampaikannya. Nah, ini mungkin yang audiens tidak pahami, sehingga apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah hasil form evaluasi ini kita coba perbaiki. Ternyata untuk pemahaman konsep teknologi dari Runlink ini, oh ternyata ini agak kurang nih, kita akan kuatkan poin di sini. Kemudian saya minta Pak Miro tolong di pertemuan berikutnya lebih banyak menyampaikan teknologi Runlink-nya secara spesifik dan lambat. Nah, sehingga hasilnya di pertemuan webinar berikutnya sudah lebih baik ya, sudah di angka 4 ya. Apa namanya, mendekati sangat mengerti ya, walaupun belum mendekati poin sangat mengerti gitu. Nah, kemudian ini sebagai contoh ya, evaluasi berikutnya, kemudian kita coba lagi di
webinar yang ketiga dengan mengundang sama ya Pak Miro, ternyata teman-teman sudah seimbang antara yang mengerti dan sangat mengerti. Nah, ini bisa kita lakukan analisa sederhana ya dengan menggunakan teknologi yang ada saja gitu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu membuat teknologi baru karena semuanya sudah ada. Yang perlu kita perhatikan adalah license-nya. Apakah ini proprietary ya atau misalkan ini berbayar atau ini gratis dan open source, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran gitu, seperti itu. Kemudian oke, jadi itu yang tadi saya sampaikan ya. Lebih banyak mungkin online learning ya. Nanti saya coba bahas mengenai blended learning ya. Tapi ini mungkin jam kita sudah mau habis ya. Jadi saya coba skip ya untuk materi data miningnya, ini bisa dilihat di course-nya bisa AI sebelumnya. Saya langsung bahas ke blended learning-nya. Ya, ini saya skip. Nah, jadi data mining ini intinya salah satu course ya, bagian dari artificial intelligence ataupun bagian dari ya dan lain-lain ya, bagian dari AI. Ini kita lebih fokus bagaimana cara menggali pola di dalam data, seperti itu data mining. Nah, sekarang saya coba ambil contoh blended learning data mining ya. Blended learning data mining, di sini kita ambil contoh course-nya yang ada di Bisa AI ya, data science dan data mining. Nah, ini kita buat silabusnya ini mengikuti dari beberapa panduan ya, dan kita padukan dengan best practice di industri ya, di mana kita ada contoh course-nya, ada matematika dan statistik, ada pemrograman Python untuk data mining, ada data engineering, machine learning, feature extraction, data science, dan case data science untuk perpustakaan serta healthcare. Nah, di sini kita blendedkan antara pembelajaran online dan tatap muka, di mana online ini kita ambilnya adalah yang pembelajarannya ini bisa dilakukan secara online gitu. Misalkan belajar matematika dan statistika bisa, pemrograman Python bisa karena sudah ada tadi program checker di Moodle sudah ada. Kemudian data engineering, teknik pengumpulan data sudah bisa semua. Machine learning belajarnya bisa online, kita siapkan materinya, video pembelajaran bisa semua. Nah, yang agak sulit adalah untuk case tertentu ya, misalkan perpustakaan dan healthcare. Nah, ini seperti yang tadi Pak Antoni sampaikan ya, untuk tatap muka mungkin kita perlu menyiapkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara online ya, misalkan seperti di healthcare, karena kan kalau di bidang kesehatan ya agak berbahaya kalau kita salah gitu. Nah, ini kita lakukan secara tatap muka. Jadi sebenarnya proporsinya ya, karena ini kita bukan di kampus atau universitas, kita lebih ke arah praktisi. Nah, kita blendednya antara yang bisa dilakukan secara online dan mana yang harus dilakukan secara tatap muka. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak, materi yang sangat menarik. Untuk sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jika rekan-rekan yang ada baik di platform Bisa Tampil dan juga live YouTube ingin mengucapkan suatu pertanyaan, bisa langsung diketikkan di kolom chat. Baik, untuk Bapak Oktav di platform Bisa Tampil ada pertanyaan dari Dwina Kuswardani. Pertanyaannya itu, bagaimana cara program checker di Moodle? Seperti itu Bapak. Terima kasih. Bapak, untuk mic-nya belum on, Pak. Oke, ya terima kasih Bu Dwina. Bu Dwina, alhamdulillah rutin ya ikut webinarnya Bisa AI. Nah, ini kita akan coba mungkin gini, saya secara konsep aja dulu ya. Saya coba jelaskan. Ini mungkin saya sedikit menggunakan ini sebenarnya bisa kita buat dengan Java, Python, apapun itu. Nah, jadi sebagai contoh misalkan kita buat program faktorial kan. Faktorialnya itu atau soal kuisnya itu mengenai faktorial. Sebagai contoh misalnya pertanyaannya itu berapakah
faktorial atau buatkan program faktorial di Python. Nah, kita siapkan inputnya apa, ya, 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Kemudian outputnya berapa? Outputnya dari, kalau 1 kita masukkan ke dalam program faktorial, maka isinya adalah berapa? 1 ya. Kemudian kalau 2, outputnya 2. Kalau 3, 6. Kalau 4 kali 3 kali 2, ya, 12 kali 2, 24. Kemudian kalau 5, 120. Nah, ini seperti ini contohnya, Bapak Ibu. Kemudian, ini test case yang pertama, ya. Test case yang pertama. Oke, kemudian kita buat lagi test case yang kedua. Inputnya kita bedakan, ya. Test case yang kedua, seperti ini. Misalkan, oh, jangan 1, 2, 3, 4, 5, tapi misalkan 5, 4, 3, 2, 1. Kita balik, gitu kan. Kemudian outputnya berarti 120. Nah, ini spasinya juga berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai apa namanya salah gitu. 120, 24, 6, 21 gitu. Dan sampai test case yang ke N. Biasanya test case-nya ada 10 ya. Seperti itu. Nah, kita siapkan input dan outputnya. Berarti kita akan buatkan program Python ya, ini sebagai pemilik course-nya gitu kan. Misalnya sebagai dosennya. Kita akan buatkan test case Python yang mana, kita akan buatkan program Python yang dapat menerima input dan menghasilkan suatu output, dan outputnya yang dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa itu akan kita cek dengan output kita, apakah sama atau tidak, matching ya gitu. Jadi di sini kita siapkan ground truth-nya. Sorry. Ini adalah ground truth. Ground truth itu adalah nilai kebenarannya. Nah, oke, seperti ini. Ternyata, misalnya gini, saya buat program faktorial ya, misalnya dengan bahasa Python ya, misalnya def faktorial, kemudian saya masukkan nilainya, kemudian ada stop case-nya, misalkan n-nya sama dengan 1, maka return 1. Kemudian else kita return faktorial n-1 dikali dengan n. Nah, ini program buatan saya misalkan. Faktorial 5. Faktorial misalkan kita input di Python ya Bapak Ibu ya. Masukkan nilai. Kemudian kita tampung ke dalam n, ini dalam Python. Kemudian str input nilai, kemudian di sini adalah n. Nah, kalau kita lihat program ini, outputnya ya, output dari program ini adalah ketika saya masukkan nilai 5, maka outputnya adalah 120. Kalau saya masukkan nilai 4, maka 24, dan lain sebagainya. Nah, intinya mahasiswa nanti akan membuat program seperti ini. Nah, nanti ketika dijalankan programnya, kita masukkan ke dalam mesin kita, nanti itu dia akan bisa mengeluarkan hasil sesuai dengan program yang teman-teman mahasiswa buat. Nah, nanti misalkan outputnya adalah 120, 24, berapa tadi? 6, terus 2, ternyata teman-teman mahasiswa salah outputnya, hanya di test case nomor terakhir. Nah, ketika saya matchingkan hasil program yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa dengan ground truth yang kita buat ya, nah ini ground truth ini output yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Sementara ini adalah output dari teman-teman mahasiswa. Oh, ternyata miss satu test case. Artinya nilai akhir adalah 80. Kenapa 80? Karena dia benar 4 dari 5. 4 per 5, 80 nilainya. Inilah nilai akhir dia, seperti itu. Ternyata, kita coba lagi ya, program yang lain misalkan. Mahasiswa ini benar semua. Misalkan nilainya 120, 24, 6, 2, 1. Ya, kita cocokkan ya dengan yang ini. Oh, ternyata benar untuk, yang ini ya. Outputnya benar ya. Maka nilai akhirnya adalah 100. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini bisa kita buat sendiri ya, modulnya di Moodle, online saja. Kalau saya biasanya saya buat sendiri di Python. Nanti tinggal saya masukkan nih apa yang dikirimkan mahasiswa ke email. Saya masukkan ke mesinnya, langsung dapat nilai akhir. Mahasiswa A nilainya sekian, mahasiswa B sekian. Jadi kita hanya satu kali repot di awal kita buat. Nanti mahasiswa ini akan
nilai semua mahasiswa akan secara otomatis kerekap di sana. Saya pernah coba waktu itu ini ya, apa namanya, kelas Java. Saya pernah ngajar kelas Java di PNJ. Nah, di sana mahasiswanya banyak, ada sekian lah mahasiswanya. Kemudian saya buat program checkernya karena saya kebagian lumayan banyak kelasnya. Saya buat program checkernya, jadi alhamdulillah kita bisa langsung dapat nilainya seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, Ibu Dwina bagaimana? Jadi program checker sederhana seperti itu. Kalau di Moodle kita bisa menggunakan checker library ya, checker library yang ada di Moodle ya. Ini sudah ada pluginnya. Salah ya, ini plagiarism. Checker Python library module. Oke, nah ini kita bisa lihat nih di sini code runner. Kita bisa menggunakan code runner. Kalau tadi kita bisa buat manual, sekarang kita bisa menggunakan library yang sudah ada code runner ya, seperti itu. Bagaimana Bu Dwina? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih sudah terjawab. Kemudian Mas Adi bagaimana? Ada lagi? Ini ya. Mungkin untuk satu pertanyaan ya, yang dari YouTube. Pada Moodle selain teori up, maksudnya gimana ya? Chat yang tersedia banyaknya pada WhatsApp dan selain digunakan online, apakah Moodle dapat offline dan bisa diakses seluruh kelas? Oke, nah ini menarik nih. Ini saya belum sampaikan. Moodle ini apakah bisa digunakan offline dan tersedia secara intranet ya, tidak tidak online gitu? Bisa Pak. Jadi ini kita bisa Moodle ini pada jaringan lokal kita saja itu juga bisa gitu. Jadi tidak harus online sebenarnya. Terutama mungkin kalau di kampus ya, di kampus mungkin kalau misalnya bukan di kampus ya, tapi saya pernah lihat case-nya itu di sekolah. Salah satu sekolah di Bandung, saya lihat ada program e-learning-nya, tapi sebentar. Ya sepertinya boleh ya saya share sedikit ya. Ini ada salah satu sekolah, tapi saya nggak bisa mention nama sekolahnya di Bandung ya. Saya datang pada saat itu. Jadi teman-teman di sekolah ini sudah punya alatnya ya. Alatnya ini dari rakitan Raspberry Pi. Ya, Raspberry Pi untuk IoT. Nah, ini bisa menjadi satu komputer. Nah, Raspberry Pi ini diinstal karena harganya kan mungkin cukup terjangkau ya kalau untuk instansi atau untuk sekolah ya, harganya dengan 500.000 kita sudah bisa dapat Raspberry Pi. Raspberry Pi ini kita tempelkan di masing-masing kelas ya. Nah, setelah ditempelkan di masing-masing kelas, di dalamnya ada modul pembelajaran yang bisa diakses secara intranet. Ada WiFi yang terhubung sana dan ada modul pembelajarannya. Jadi box Raspberry itu isinya modul pembelajaran dan isinya sebenarnya adalah Moodle. Nah, itu bisa seperti itu. Dan saya ngobrol dengan kepala sekolahnya pada saat itu, wakil kepala sekolahnya, dan ternyata efektif pembelajarannya. Ini sebelum COVID-19 ya, tahun lalu saya berkunjung ke sekolah tersebut. Dan ternyata efektif ya, di sekolah tersebut kita bisa saya coba sendiri gitu kan. Oh, ini kita bisa masuk ke jaringannya ketika kita ada di sekolah gitu. Termasuk ada absennya dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini sedikit promosi mungkin ya. Saya kenal dengan ownernya sekolahan ID ya. Ini salah satu ownernya ini Bapak Henry Cahya. Beliau nanti mungkin bisa cek ya, ini sekolahan ID, mungkin Bapak Ibu yang dari guru ya atau kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini salah satu, ini bukan punya saya, ini punya Pak Henry, kawan saya ya. Beliau menawarkan solusi platform untuk sekolah ya. Salah satunya tadi ada misalkan pembelajaran di sekolah, ada boxnya dan lain-lain. Ini kalau nggak salah gratis atau gimana ya, nanti boleh dicoba saja. Ini juga bisa ya. Jadi pembelajaran ini bisa dilakukan di mana saja ya. Kita bisa juga ada kolaborasi dengan sekolahan ID, jadi boleh kontak panitia ataupun kontak sekolahan ID langsung seperti itu. Jadi Moodle ini bisa kita install intinya pada kasus offline dan sudah banyak yang mengaplikasikannya seperti yang tadi saya sampaikan ya, seperti itu. Terima kasih Mas Adi.
Baik Pak, terima kasih untuk penjelasan dan juga materinya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, mungkin kita cukupkan pembahasan dan juga tidak ada pertanyaan lagi. Untuk Bapak Oktav, jika ada closing statement untuk kalimat penutup, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Adi. Ya, closing statementnya saya belum siapkan. Oke, jadi seperti ini. Saya hanya share di sini, mungkin tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan di Bisa AI dan juga pengalaman di beberapa instansi ya, di kampus dan juga di sekolah. Jadi online dengan online learning ya, kita tambahkan dengan beberapa analytics, terutama dengan data mining. Tadi saya sudah singgung beberapa ya, dengan data mining ini bisa meningkatkan ya efektif dan juga efisiensi. Kalau dari sisi efektifnya, sebagai contoh tadi ketika saya mendapatkan 40 mahasiswa dan program Java itu berbeda satu sama lain ya, misalkan ada 40 program Java yang berbeda, tapi sebenarnya outputnya itu sama gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan adanya otomatisasi dari teknologi online learning ya, seperti tadi ada code checker ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa manfaatkan teknologi online learning ya, atau misalnya teknologi untuk pembelajaran ini untuk efektif dari pekerjaan sebagai guru ataupun dosen ataupun sebagai praktisi, seperti itu. Dan efisien juga salah satu yang terpenting juga dalam pembelajarannya, terutama di blended learning ya, karena kalau kita misalnya kita banyak menyampaikan tapi ternyata tidak sampai ya, outcome-nya tidak tercapai ya oleh mahasiswa ataupun oleh para peserta. Nah, ini juga menjadi kurang tidak efisien jadinya, sehingga untuk mendapatkan efisien ini menurut saya blended learning ini salah satu solusi, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Antoni sebelumnya, bahwa dengan adanya blended learning ini ya, kita bisa diulang-ulang ya, tadi ya saya ingat kalimatnya, bisa kita ulang-ulang gitu. Untuk online learning ini kita bisa ulang lagi, misalnya ada yang belum paham, kita ulang lagi. Nah, ini lebih cocok untuk materi yang sifatnya bisa diulang. Sementara ketika ada materi berupa praktikum ataupun materi yang perlu ketelitian yang tinggi seperti di healthcare, ini kita perlu lakukan adanya tatap muka secara langsung. Jadi kombinasi dari blended learning ini menurut pendapat pribadi saya ini bisa membuat pembelajaran menjadi lebih efisien. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Saya tutup. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Mas Adi. Baik Bapak, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi yang kedua, maka berakhir juga acara roundtable kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir baik di platform Bisa Tampil dan juga di live YouTube. Saya sebagai moderator mewakili seluruh panitia dan juga pembicara mengucapkan terima kasih banyak untuk yang telah hadir, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya penyajian. Baiklah, terima kasih untuk penyaji baik Bapak Antoni Anggawan dan juga Bapak Oktaviano Pratama. Sementara ini saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.